Yaitu pertama, kita harus siap mati karena Allah. Itu harus ada dalam diri kita. Berarti kita umat muslim ini tidak boleh takut mati. Takut itu hanya kepada Allah. Ingat mati boleh, ingat mati disuruh, tapi takut mati jangan. Jadi kita siap berperang di jalan Allah. Ini harus ada. Jadi kalau ada masih rasa takut untuk mati, ini berarti harus diobati. Kalau ada itu, berarti kita belum yakin akan kekuasaan Allah, akan hari akhir. Alasan, Bu, belum siap amal. Kalau ditanya belum siap, semua belum siap. Tapi kalau Allah menentukan, seperti contoh waktu tsunami itu, ada orang yang berencana mau buat rumah, ada yang berencana mau pergi kemana, semua berencana. Kalau ditanya satu-satu siap, nggak ada yang siap. Tapi karena Allah berkehendak, dalam sekaligus semua selesai. Dan jangan kalian dekati pohon ini, termasuk di situ keinginan. Tapi kan kalau misalnya makanan itu, ini kan tentang makan nih, jangan makan. Nah, jadi makanan yang terlarang, yang tidak baik, itu yang mengikuti langkah setan, itulah dia, itu pohon kuldi. Jadi kayak misalnya pengawet, kimia, itu di situ masuk ke kuldi itu. Jadi termasuk orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita syukuri. Segala puji bagi Allah dan selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam ini saya dan kita semua, yang pertama kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita daripada mengingat Allah, dan banyak hal yang kita salah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah supaya apa yang kita kerjakan hari ini benar-benar menjadi manfaat untuk kita dan anak keturunan kita kemudian. Amin. Jadi tidak bosan-bosannya semangat perang kita harus kobarkan dalam diri kita, karena perang itu memang diwajibkan atas kalian perang, meski tidak kalian sukai. Bisa jadi sesuatu yang tidak kalian sukai itu baik bagi kalian, bisa jadi sesuatu yang kalian sukai itu buruk bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Jadi perang sekarang ini adalah perang melawan hawa nafsu. Ini yang selalu saya ulang-ulang, karena kita sudah berada di akhir zaman. Inilah fitnah yang dikatakan fitnah Dajjal itu, inilah perang melawan hawa nafsu. Itu dalam diri kita sendiri. Jadi untuk kita bisa menang, jalan satu-satunya adalah kembali kepada Al-Quran, supaya kita mengenali musuh kita siapa. Jadi musuh kita itu kan memakai akal kita, pikiran kita, rasa kita, bahkan diri kita, seolah-olah kita. Kalau kita tidak tahu petunjuknya, maka kita akan kebingungan. Ini siapa, seolah-olah kita. Jadi kita terikut dia. Kalau kita terikut dia, itulah yang bahaya. Jadi semangatnya untuk berperang itu secara zahirnya seperti yang sudah Rasulullah ajarkan berperang, yaitu pertama kita harus siap mati karena Allah.
Itu harus ada dalam diri kita. Berarti kita umat muslim ini tidak boleh takut mati. Takut itu hanya kepada Allah. Ingat mati boleh, ingat mati disuruh, tapi takut mati jangan. Jadi kita siap berperang di jalan Allah. Ini harus ada. Jadi kalau ada masih rasa takut untuk mati, ini berarti harus diobati. Kalau ada itu, berarti kita belum yakin akan kekuasaan Allah, akan hari akhir. Alasan, Bu, belum siap amal. Kalau ditanya belum siap, semua belum siap. Tapi kalau Allah menentukan, seperti contoh waktu tsunami itu, ada orang yang berencana mau buat rumah, ada yang berencana mau pergi kemana, semua berencana. Kalau ditanya satu-satu siap, nggak ada yang siap. Tapi karena Allah berkehendak, dalam sekaligus semua selesai. Nah, berarti kita sendiri yang harus mempersiapkan mental kita. Kalau mental kita sudah siap, artinya sudah rela dengan keputusan Allah, dengan ketentuan Allah. Insya Allah ketika sakratul maut kita tidak sulit, insya Allah. Karena sesuatu yang kita misalnya masih cinta dunia, masih takut mati, itulah penyakit, itu akan sulit ditariknya. Jadi sakratul maut itu luar biasa sakit dan tidak lama selesainya. Jadi kita harus siapkan mental kita untuk takut hanya kepada Allah, tidak takut mati. Ya, ini mentalnya Rasulullah dan para sahabat itu begitu. Jadi ini yang kita harus ikutkan. Kalau masih ada rasa takut itu mati, ini coba dikaji lagi. Nanti berarti sendiri-sendiri kita berobat. Itu. Atau lebih khusus tentang itu. Yang kedua, supaya kita kenali musuh kita, saya bacakan surat Al-A'raf ya. Berarti baca ini langsung bisa. Al-A'raf surat 7. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, dulunya kan di sana dengan bahasa Arab. Tapi karena kita orang Indonesia, supaya kita masuk paham dalam jiwa kita pakai bahasa Indonesia. Jadi Al-Hadi Ar-Rasyid Al-Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Ini sama seperti penjelasan alif. Alifnya itu Allah, lamnya itu Maha berkuasa, apalagi ada tanda panjang di atasnya. Mimnya itu makhluk. Jadi Allah Maha menguasai atas segala makhluk. Shad itu yang durhaka. Jadi Allah Maha menguasai atas segala makhluk yang durhaka. Jadi alif lam mim shad ini. Jadi kalau kita mau mencari tahu tentang makhluk yang durhaka itu apa? Iblis. Nah, iblis ya. Nah, ini di surat Al-A'raf ini lebih tepat. Kitab yang diturunkan kepadamu, maka jangan menjadikan di dalam dadamu sempit, sesak darinya, supaya engkau mengingatkan dengannya dan memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kitab di situ dalam arti ilmu Al-Quran inilah. Jadi jangan dengan ilmu Al-Quran itu kita jadi sempit, jadi sesak, jangan.
Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabbi kalian, dan jangan kalian mengikuti dari selain Dia pelindung. Jadi, dan jangan kalian mengikuti pelindung dari selain Dia. Sedikit apa yang kalian mengambil pelajaran. Jadi disuruh ikuti apa yang diturunkan kepada kita dari Rabbi, dari Allah. Dan jangan kalian mengikuti dari selain Dia, pemimpin. Aulia itu pemimpin bisa, pelindung bisa. Jadi yang kita ikuti Allah saja. Dan berapa banyak dari negeri-negeri yang kami membinasakannya, lalu datang kepadanya siksa kami pada malam hari, atau mereka sedang istirahat. Maka tidaklah ada keluhan mereka ketika datang kepada mereka siksa kami, kecuali bahwa mereka mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti kami akan tanyakan kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, dan niscaya kami akan tanyakan kepada para utusan. Lalu kami akan beritahu mereka dengan ilmu, dan tidaklah kami dengan tidak hadir. Jadi pasti akan didatangkan ilmu. Ya, ini seperti ini ilmunya. Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Maka barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebajikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dengan apa yang ada dahulu mereka terhadap ayat-ayat kami berbuat zalim. Ini kalau ada yang nggak jelas ditanya ya. Dan sungguh telah kami menempatkan kalian di bumi, dan kami menjadikan untuk kalian di dalamnya penghidupan. Sedikit apa yang kalian bersyukur. Dan sungguh telah kami menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian, kemudian kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Lalu mereka bersujud kecuali iblis. Tidak ada dia menjadi dari orang yang bersujud. Jadi yang dikatakan iblis tidak menjadi orang yang bersujud, berarti kalau sujud itu kan berserah diri. Kalau kita tidak mau berserah diri, ada kan yang bangkang dalam diri kita, itulah dia, itulah iblis. Dia berfirman, apa yang menghalangi engkau adalah engkau tidak bersujud ketika aku perintah. Dia berkata, iblis, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah. Dia berfirman, turunlah darinya. Maka tidak ada pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Lalu keluarlah, sungguh engkau termasuk orang yang hina. Jadi di sini turunlah. Jadi kalau disuruh turun berarti keluar, turun dari dalam diri kita nih. Iblis berkata, beri tangguh aku kepada sampai hari kebangkitan. Dia berfirman, sungguh engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Dia berkata, iblis, maka dengan apa yang engkau tetapkan aku sesat, niscaya aku halangi untuk mereka jalanmu yang lurus. Kemudian niscaya aku datangi mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka, dari hadapan mereka dan dari belakang mereka, dan atas kanan mereka dan atas kiri mereka. Dan niscaya
Dan tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Nah, itu janji iblis. Jadi yang saya tuliskan di itu, dia dah berjanji akan mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan tidak akan kau dapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Dia berfirman, keluarlah darinya dengan hina, dengan terusir. Sungguh barang siapa yang mengikutimu dari mereka, niscaya aku penuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Dan wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu pada jannah. Lalu makanlah dari mana saja kalian kehendaki, dan jangan kalian dekati pohon ini. Lalu kalian menjadi dari orang-orang yang zolim. Artinya kalau mendekati pohon itu akan menjadi orang yang zolim. Jadi kalau untuk pelajaran kita hari ini, pohon yang dimaksud itu pohon apa? Ya, pohon kuldi. Sekarang itu pohon kuldi itu yang mana? Dan jangan kalian dekati pohon ini. Ya, termasuk di situ keinginan. Tapi kan kalau misalnya makanan-makanan itu, ini kan tentang makan nih. Jangan makan. Nah, jadi makanan yang terlarang, yang tidak baik, itu yang mengikuti langkah setan. Itulah dia, itu pohon kuldi. Jadi kayak misalnya pengawet, kimia, itu di situ masuk ke kuldi itu. Jadi termasuk orang yang zolim. Lalu setan membisikkan kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup atas keduanya dari aurat keduanya, mereka berdua maksudnya. Dan dia berkata, tidaklah melarang kalian berdua, tidaklah Robbi kalian melarang kalian berdua atas pohon ini, kecuali bahwa dia akan menjadi dua malaikat, bahwa kalian akan menjadi dua malaikat atau menjadi dari orang yang kekal. Nah ini perhatikan. Nah, jadi cara iblis itu menggoda dengan rayuan. Jadi Robbi kalian tidak menghalangi ini. Jadi kita juga begitu digoda sama dia. Ini nggak apa-apa, enak, makan aja. Ini nggak apa-apa, ambil aja, lakukan aja. Jadi dipakai rasa kita, dipakai pikiran kita. Itulah iblis itu, setan itu. Yang ini paham dah? Paham ya? Ini coba dimasukkan dalam kesadaran kita pakai untuk kita sehari-hari. Nih. Lalu iblis bersumpah kepada keduanya, sungguh aku kepada kalian benar-benar termasuk orang yang memberi nasihat. Nah, itu kata iblis. Lalu dia membujuk keduanya dengan tipuan. Maka tatkala keduanya merasakan pohon, tampak pada keduanya aurat keduanya, dan mereka bersegera menutupi dengan atasnya dari dedaunan surga. Jadi ini dipahamkan kayak mana? Jadi kan iblis kan membujuk bersumpah kepada keduanya, sungguh aku kepada kalian benar-benar termasuk orang yang memberi nasihat gitu. Jadi lalu dia membujuk keduanya dengan tipuan. Jadi ini kalau yang tipuan itulah kerjaan iblis. Ini di dunia ini banyak tipuan, apalagi di sekarang ini betul-betul memang yang dibilang zaman tipu-tipu inilah. Jadi
zaman iblis bergerilya, bekerja itu sangat mudah, zaman tipu-tipu. Maka tatkala keduanya merasakan pohon, nah, tampak pada keduanya aurat keduanya. Nah, jadi nampak keburukan keduanya. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, itu akan nampak aurat atau keburukan. Jadi misalnya istri nampak kesalahan suami, suami nampak kesalahan istri. Ini dari apa yang kita langgar, dari apa yang terikut oleh rayuan iblis setan. Ya, melihat salah orang, padahal itu yang salah kita, gitu. Dan keduanya bersegera menutupi atasnya dari dedaunan surga. Apa dedaunan surga itu? Jadi sebenarnya kayak kita istighfar itu dedaunan surga. Kita mohon ampun kepada Allah, kita sadari, itu. Dan jadi amal-amal baik itu termasuk dedaunan surga, ya. Karena kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya. Dan Robbi keduanya memanggil keduanya. Nah, ini ya, perhatikan waktu dipanggil. Apakah tidak aku melarang kalian atas pohon itu? Dan aku katakan kepada kalian, sungguh setan bagi kalian musuh yang nyata. Nah, begitu sudah memakan dan sudah nampak auratnya, Allah berfirman. Jadi kalau kita sedang difirmankan oleh Allah itu sedang gimana? Misalnya sakit perut. Nah, Allah sedang berfirman sama kita, bukankah aku sudah larang kalian untuk tidak makan pohon itu, pengawet kimia atau apa? Keduanya berkata, Rabbana, Rabbi kami menzolimi diri kami, dan jika tidak Engkau mengampuni untuk kami dan Engkau merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu jawaban Nabi Adam. Dia berfirman, turunlah sebahagian kalian kepada yang sebahagian yang lain sebagai musuh, dan untuk kalian di bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi turunlah sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain sebagai musuh. Jadi anak, istri, suami itu sebagai musuh, ya, sebagai ujian. Nah, ini maksudnya. Dia berfirman, di dalamnya kalian hidup dan di dalamnya kalian mati, dan darinya kalian dibangkitkan. Ya, itu jelas. Di dalamnya kalian hidup, di dalamnya kalian mati, dan di sana dibangkitkan. Wahai anak Adam, sungguh telah kami menurunkan atas kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa, demikian itu lebih baik. Demikian itu dari ayat-ayat Allah agar kalian mengambil agar mereka mengambil pelajaran. Ya. Jadi pakaian yang menutupi aurat itu kayak apa namanya, sikap, perilaku, itu. Dan sebagai perhiasan. Jadi sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Jadi sikap yang mana? Sikap yang takut kepada Allah, takwa. Wahai anak Adam, jangan menyesatkan kalian, jangan syaitan menyesatkan kalian sebagaimana dia mengeluarkan bapak ibu kalian dari jannah. Dia
tanggalkan atas keduanya pakaian keduanya, supaya menampakkan kepada keduanya aurat keduanya. Sesungguhnya dia dapat melihat kalian, dia dan pasukannya, dari arah yang tidak kalian melihat mereka. Sungguh kami menjadikan syaitan sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi syaitan itu menjadi pelindung untuk orang-orang yang tidak beriman. Dan ketika mereka berbuat kekejian, mereka mengatakan, kami mendapati atasnya bapak-bapak kami dan Allah menyuruh kami dengannya. Katakan. Jadi kalau ada kalimat katakan, itu berarti sampaikan dengan kesadaran. Sampaikan dengan kepahaman atau kesadaran. Katakan, sungguh Allah tidak menyuruh dengan kekejian. Apakah kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Katakan, jadi sampaikan dengan kesadaran. Rabbi menyuruhku dengan berlaku adil, dan agar aku menghadapkan wajah kalian di sisi tiap-tiap masjid, dan menyerunya dengan keikhlasan baginya ketaatan. Sebagaimana dia memulai penciptaan kalian pertama kali, kalian akan kembali. Sebahagian dia beri petunjuk dan sebahagian telah tetap atas mereka kesesatan. Sungguh mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung dari selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi begitulah digoda syaitan, menggoda manusia itu seolah-olah kadang-kadang kita udah benar, kita ini orang yang dapat petunjuk. Dia memakai akal kita, orang lain itu salah. Jadi intinya yang menyalahkan orang, yang membenarkan diri, yang mengikuti angan-angan itulah dia. Jadi jangan kita tertipu dalam diri kita sendiri. Tapi memang dia betul salah, Bu. Kayak mana? Kalau misalnya memang dia betul salah gitu. Iya, salah, dia betul salah. Tapi hati kita harus kita jaga, tidak menyalahkan orang. Kan semuanya yang ngatur Allah. Kita harus kembali ke situ. Subhanallah, Maha Suci Allah yang ngatur semuanya. Jadi kalau hati kita masih menyalahkan orang, itu kita belum. Jadi kalaupun ini secara syariatnya ya dia salah, misalnya melakukan apa, perbuatan apa yang jelas salah secara syariat, selesaikan. Tapi dalam penyelesaian itu kita tetap tasbih, sadar, yang kita nggak marahin orangnya, nggak menyalahkan orangnya. Ini semua sudah diatur untuk menguji saya. Tugas saya apa dengan apa yang terjadi ini? Paham ya? Dengan yang terjadi ini apa yang harus saya selesaikan menghadapi orang yang bersalah seperti ini? Jadi begitu caranya. Paham ya? Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di sisi tiap-tiap masjid, dan makanlah dan minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini paham nih? Wahai anak Adam. Kalau anak Adam ini kan kita nih, jiwa nih, diri nih. Ambillah atau pakailah perhiasan kalian. Nah, perhiasan berarti yang menyenangkan, itu perhiasan kan yang indah, yang baik. Itu perhiasan. Di sisi tiap-tiap masjid, berarti di sisi aturan-aturan Allah, yang dalam aturan-aturan Allah. Dan makanlah dan minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan.
sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, atau orang yang melampaui batas. Nggak disukai oleh Allah. Ini tentang hal makan mungkin nanti sendiri, itu banyak. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hambanya dan yang baik-baik dari rizki? Katakan, sampaikan dengan penjelasan ini dengan kesadaran. Itu untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia yang khusus pada hari kiamat. Demikian itu kami menjelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui. Jadi Allah menjelaskan ayat untuk kaum yang mengetahui. Yang nggak mengetahui, orang yang nggak mau tahu atau nggak tahu, itu nggak dijelaskan. Artinya dia nggak akan jelas, walaupun dengar sekilas, tidak mendengarkan. Jadi perhiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya itu apa? Dari rizki, pakaian, makanan, itu perhiasan. Ketika kita menghidangkan ini untuk menyenangkan tamu, menyajikan, itu kan perhiasan juga. Untuk anak, untuk suami, menyenangkan, hal yang menyenangkan itu perhiasan. Katakan, sungguh hanyalah yang Robbi haramkan adalah kekejian, apa yang zahir darinya dan apa yang batin, dan dosa dan kezaliman dengan tanpa hak, dan bahwa kalian menyekutukan terhadap Allah apa yang tidak diturunkan dengannya keterangan, dan bahwa kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ini yang tidak boleh, termasuk berkata atas Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, baiknya diam aja. Jadi yang diharamkan itu tadi kita ulang, yang diharamkan oleh Allah adalah kekejian, perbuatan keji, apa yang zahir, apa yang batin. Jadi yang nampak dan yang tidak nampak. Dan dosa dan kezaliman dengan tanpa hak, tanpa kebenaran, dan bahwa kalian menyekutukan terhadap Allah apa yang tidak diturunkan dengannya keterangan, dan bahwa kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan bagi tiap-tiap umat adalah dengan batas waktu, maka apabila datang waktu mereka, tidak diakhirkan sesaat pun dan tidak dimajukan. Ini orang yang khawatir dengan sesuatu, misalnya meninggal atau apa, ini sudah Allah tentukan semuanya. Wahai anak Adam, apabila datang kepada kalian Rasul dari kalian, dia menceritakan atas kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka akan bersedih. Dan orang-orang yang mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami dan menyombongkan diri atasnya, mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Jadi kalau tentang ayat-ayat Allah itu jangan ada sekali-kali kita mengabaikan atau mengsepele, ya. Lalu siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas Allah dengan dusta atau mendustakan terhadap ayat-ayatnya? Mereka itu mengenai mereka bagian mereka dari kitab, dari ilmu. Jadi ketentuan kitab ini ketentuan bisa ilmu. Jadi kalau orang yang mendustakan, dia tetap dapat bagian
Nah, Dapat bagian apa? bagian ketentuan misalnya gini, kalau orang yang mendustakan ayat Allah, dia akan dapat akibatnya itu apa yang dia katakan itu akan kembali kepada dirinya. Misalnya dia menghinakan orang, dia akan balik kepada diri. Itu udah ada ketetapannya semua. Jadi dunia ini yang nampaknya kita berjalan sendiri kan, kita ngomong sendiri apa, ini semua akan dapat. Kita ini sudah dimasukkan dalam yang namanya dunia ini kan laboratorium. Jadi laboratorium itu laboratorium Allah ini sangat canggih. Jadi nggak ada yang bisa terlepas dari apa yang kita kerjakan ini, sekecil apapun. Semua akan dapat balasan. Jadi kalau misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu semua langsung. Apa yang kita kerjakan 1 dikurang 2, semua ada itu. Artinya misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita berbuat baik yang banyak, maka itu akan hilang. Itu terjadi sendirinya. Maka siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas Allah dengan dusta atau mendustakan terhadap ayat-ayatnya? Mereka itu akan mengenai mereka dari bagian mereka dari Alkitab, hingga apabila datang kepada mereka Rasul kami mewafatkan mereka, mereka mengatakan, ini maksudnya malaikat. Nah, di mana apa yang dahulu kalian seru dari selain Allah? Mereka menjawab, telah hilang atas kami. Dan mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Ini jelaskan malaikatnya yang bertanya. Dia berfirman, masuklah di dalam umat-umat yang sungguh telah berlalu dari sebelum kalian, dari jin dan manusia di dalam neraka. Tiap kali masuk suatu umat melaknat saudaranya, hingga ketika mereka berkumpul di dalamnya semuanya berkata yang terakhir dari mereka kepada yang pendahulu mereka, Rabbana, Robbi kami. Mereka itu orang-orang yang menyesatkan kami, maka berilah mereka siksa berlipat-lipat dari neraka. Dia berfirman, bagi masing-masing dengan kelipat gandaan, dan akan tetapi tidak kalian mengetahui. Ini jelas ya. Dan berkata yang pendahulu mereka kepada yang pengikut mereka, maka tidaklah ada bagi kalian atas kami dari kelebihan, maka rasakanlah siksa dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi ini lihat, ini penduduk neraka ini begini, berbantah-bantahan. Jadi di dunia ini yang masih dalam neraka begitulah dia, saling menyalahkan. Nah, jadi saling terus minta kepada Allah untuk saudaranya itu disiksa. Kalau orang beriman enggak? Orang beriman lihat saudaranya salah, ya Allah ampunilah saya, ampunilah dia. Jadi kalau kita masih ada menyalahkan saudara kita, itu kita masih dalam neraka artinya. Paham ini ya? Ini sampai sini aja dulu ya. Atau sambung lagi? Cukup? Ini udah sampai ayat 39 ya. Coba bisa berapa kali pertemuan kita Al-Araf ini habis. Saya baca cepat aja, biar kalau yang nggak jelas ditanya. Sungguh orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami dan menyombongkan diri atasnya, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak mereka memasuki jannah hingga
onta masuk dalam lubang jarum. Nih paham? Jadi sungguh orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami dan menyombongkan diri atasnya, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Jadi nggak bisa mengingat kepada Allah, mengingat untuk masuk ke pintu-pintu langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Langit pertama apa? Untuk meninggalkan dunia ini, untuk meninggalkan perhiasan dunia ini, kesenangan, kemewahan dunia. Jadi nggak sanggup dia meninggalkan itu. Nggak langit yang kedua mencari ridha Allah. Nggak dapat dia untuk pemikirannya untuk sampai kepada itu. Langit ketiga untuk siap mati di medan perang, menegakkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Jadi nggak sanggup orangnya kalau mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Ini orang-orang yang seperti itu nggak akan sampai, nggak dibukakan pintu-pintu langit nih, dan tidak akan mereka masuki jannah hingga onta masuk dalam lubang jarum. Apa mungkin onta segede mana, lubang jarum segede mana? Hingga kalau udah bisa onta masuk dalam lubang jarum, baru dia bisa masuk jannah. Itu berarti kata-kata tidak mungkin gitu. Dan demikian itu kami membalasi orang-orang yang berdosa. Bagi mereka, untuk mereka dari jahanam sebagai tempat tidur, dan dari atas mereka selimut. Selimutnya neraka juga panas. Dan demikian itu kami membalasi orang-orang zolim. Orang zolim ini tahu? Sudah tahu tapi masih berbuat lagi. Sudah tahu tidak boleh berbuat tapi dia berbuat. Itu zolim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, tidak kami membebani seseorang kecuali kemampuannya. Mereka itu penghuni jannah, mereka di dalamnya kekal. Dan kami mencabut apa yang di dalam dada mereka dari kedengkian, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka mengatakan segala puji milik Allah yang memberi petunjuk kami kepada ini. Jadi artinya ini orang ini memberi petunjuk kami kepada ini, kepada kepahaman ini, kesadaran ini. Dan tidaklah kami hendak dan tidaklah kami akan mendapatkan petunjuk sekiranya bahwa Allah tidak menunjuki kami. Jadi kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami, kami tidak akan mendapat petunjuk, begitu maksudnya. Itu orang-orang yang beriman dalam kesadaran. Sungguh telah datang Rasul Rabbi kami dengan kebenaran, dan mereka menyeru bahwa itulah jannah yang kalian mewarisinya dengan apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi setiap Rasul dia menyeru bahwa inilah surga. Surga itu yang mana? Ketenangan itu tadi. Kalau kita udah merasa senang, cinta kepada Allah, senang melakukan kebaikan-kebaikan, itulah jannah. Jadi hatinya nggak ada kedengkian kepada siapapun karena sudah ditarik dari dada orang-orang yang beriman. Dan penghuni jannah menyeru penghuni neraka bahwa sungguh telah kami mendapati apa yang Rabbi kami janjikan dengan benar. Maka adakah kalian mendapati apa yang Rabbi kalian janjikan dengan benar? Mereka menjawab, benar. Maka menyeru
seorang penyeru di antara mereka bahwa Allah melaknat atas orang-orang yang zalim. Jadi penghuni jannah, penghuni surga itu saling bicara. Di dunia ini ya begitu juga. Nanti di sana begitu juga. Adalah orang-orang yang mereka menghalang-halangi atas jalan Allah dan mereka mencarikannya yang bengkok, sedang mereka dengan akhirat mereka ingkar. Dan di antara keduanya dinding pemisah, dan atas Al-A'raf ini dinding puncak dinding yang tinggi. Ada laki-laki yang mereka mengenali masing-masing dengan tanda-tanda mereka dan menyeru penghuni jannah bahwa keselamatan atas kalian. Belum dia memasukinya, sedang mereka sangat ingin. Jadi ada penghuni neraka yang belum memasuki jannah, tapi dia sangat ingin. Jadi dalam kehidupan kita itu begitu juga. Ada yang kepingin tenang, kepingin dalam ridho Allah, tapi masih susah, masih gelisah, masih dalam ini. Tapi kan ada sangat ingin. Dan ketika dipalingkan pandangan mereka menghadap penghuni neraka, mereka mengatakan, Robbi kami, jangan engkau jadikan kami bersama kaum yang zalim. Jadi orang-orang itu masih teringat seperti itu. Berarti walaupun masih dalam neraka, tapi sudah teringat, sudah berharap untuk masuk dalam surga. Alhamdulillah, Maha benar Allah dalam segala firman-Nya.